Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nafisa Amalia Rahma dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 9 hingga 13 Desember 2024 yang akan menemani Anda dengan sajian informasi seputar Pengadilan Agama Ponorogo selama sepekan terakhir. Berikut informasinya. Selamat pagi pemirsa PA Ponorogo TV. Hari ini Senin 9 Desember 2024. Apel pagi di halaman kantor Pengadilan Agama Ponorogo dipimpin oleh Yang Mulia Dr. Andes Haji Munirul Ikhwan. Beliau berpesan kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama Ponorogo agar dapat selalu menjaga integritas serta tidak melupakan sejarah. Sebab pada hakikatnya zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK yang selalu mengutamakan pelayanan prima kepada para pencari keadilan tidak terlepas dari sejak zaman Rasulullah yang selalu memberikan pelayanan terbaik kepada umatnya. Berita selanjutnya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang Sekretaris PA Ponorogo, tim pengelola keuangan mengadakan rapat koordinasi untuk memperkuat koordinasi dan mematangkan strategi pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun. Sekretaris PA Ponorogo selaku KPA membuka rapat dan menekankan pentingnya memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam pemaparan Kasubag Umum dan Keuangan, Nur Laila Kusna melaporkan realisasi anggaran DIPA 04 yang sudah 100% dan DIPA 01 yang mencapai 96,45% serta beberapa hal yang sudah selesai dikerjakan seperti pengajuan SPM TUP dan pembayaran gaji PPNPN bulan Desember. Rapat juga membahas rencana pelaksanaan anggaran untuk bulan Desember 2024 seperti pembayaran pemeliharaan gedung, pengembalian sisa UP atau TUP, dan pembayaran uang makan. Kasubag Umum dan Keuangan berharap semua kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan LLAT yang telah ditetapkan, terutama pada pengembalian sisa UP atau TUP dan pembayaran uang makan. Bendahara PA Ponorogo pun menyambut baik rencana tersebut dan memastikan bahwa pengembalian sisa UP atau TUP akan dilaksanakan maksimal pada 31 Desember pagi. Rapat pun ditutup dengan diskusi mengenai kendala yang mungkin terjadi selama pelaksanaan anggaran serta langkah penyelesaiannya. Berita selanjutnya, Wakil Ketua Mahrus LCMH, Hakim Hajah Nurul Hudayfa SAG Mhum dan Panitera PA Ponorogo, Widodo Suparjianto SHI MH, mengikuti webinar Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini diikuti oleh seluruh satuan kerja pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di seluruh Indonesia melalui Zoom dan juga disiarkan langsung di YouTube. Acara dimulai dengan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan doa, dan laporan dari Sekretaris MA Republik Indonesia Sugianto SH.MH yang menyampaikan tujuan acara adalah untuk mempromosikan budaya anti korupsi di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya. Ketua Mahkamah Agung Profesor Dr. Haji Sunarto SH.MH dalam sambutannya mengajak semua pihak untuk bersatu dalam memberantas korupsi demi Indonesia yang lebih maju. Beliau juga menyerahkan penghargaan kepada insan anti gratifikasi dan satuan kerja yang aktif dalam sistem manajemen anti penyuapan. Acara pun dilanjutkan dengan seminar nasional yang menghadirkan narasumber dari KPK dan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Acara ini pun menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. Selasa 10 Desember 2024. Pengadilan Agama Ponorogo turut serta dalam penandatanganan nota kesepakatan antara Pengadilan Agama Rangkas Bitung dengan 340 desa di Kabupaten Lebak. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan tujuan untuk memperkuat sinergi antara Pengadilan Agama dan pemerintahan desa dalam penyelesaian perkara. PA Ponorogo diwakili oleh Ketua Pengadilan Agama Ponorogo beserta sejumlah hakim yang ikut serta dalam penandatanganan secara virtual.
Nota kesepakatan ini menjadi langkah penting untuk mempermudah akses masyarakat di desa-desa untuk mendapatkan pelayanan hukum yang lebih cepat dan efisien. Dengan adanya kesepakatan ini, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat lebih mudah diakses oleh warga desa, khususnya terkait dengan masalah hukum keluarga dan sengketa lainnya yang biasa ditangani oleh pengadilan agama. Pengadilan Agama Ponorogo mengikuti kegiatan komunikasi pimpinan Giring Aspirasi dan Solusi atau Kopi Giras secara daring yang membahas tema eksaminasi penyelesaian perkara. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Dr. Hajah Rohanah SAGMH, dan diikuti oleh seluruh pengadilan agama di wilayah Jawa Timur. Eksaminasi bertujuan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap berbagai aspek dalam proses pengadilan, termasuk peristiwa, dakwaan, tuntutan, dan keputusan, guna memperbaiki kinerja hakim dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum material dan acara. Dr. Hajah Rohanah menekankan bahwa eksaminasi bukan hanya untuk memperbaiki kinerja hakim, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap putusan yang diambil mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan dan memperkuat kompetensi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, eksaminasi menjadi alat penting dalam menjaga kualitas keputusan hukum di pengadilan. Rabu 11 Desember 2024, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo beserta istri menghadiri acara perpisahan secara daring melalui Zoom meeting dari Media Center PA Ponorogo. Acara yang berlangsung di ruang sidang PA Kraksan ini digelar untuk Bapak Dr. Andes Haji Sumarwan MH yang akan menjalani alih tugas. Meskipun acara berlangsung secara telekonferensi, suasana hikmat tetap terasa dengan kehadiran jajaran pimpinan dan pegawai PA Kraksan. Acara diawali dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Bustani SAGMMH, dilanjutkan dengan penyampaian kesan dan pesan dari Bapak Dr. Andes Muhsin MH yang mewakili rekan-rekannya. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sumarwan MH atas bimbingan dan kepemimpinannya yang dianggap sebagai contoh teladan baik dalam hal keagamaan maupun dalam hubungan atasan-bawahan. Dalam kesempatan yang sama, Bapak Dr. Andes Haji Sumarwan MH menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pegawai PA Kraksan atas kerjasama dan dukungan selama ini. Beliau juga mengungkapkan apresiasi atas dedikasi dan semangat kerja yang telah ditunjukkan oleh seluruh tim yang membuat tugas-tugas dapat terlaksana dengan baik. Sebagai penutup, beliau mendoakan agar PA Kraksan semakin sukses dan berkembang, serta berharap agar seluruh pegawai dapat terus menjaga semangat kebersamaan dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Jumat 13 Desember 2024, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Pengadilan Agama Ponorogo mengikuti rapat dinas yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dalam kesempatan ini, PA Ponorogo diwakili oleh beberapa pejabat struktural, antara lain Kepala Subbagian, Bendahara Pengeluaran, serta penelaah teknis kebijakan. Rapat kali ini membahas dua agenda utama yang sangat penting, yaitu persiapan penyusunan baseline tahun anggaran 2026 serta persiapan pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Mahkamah Agung Gelombang 2. Pada rapat tersebut, seluruh peserta diberikan pembekalan terkait langkah-langkah strategis dalam penyusunan baseline tahun anggaran 2026 yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas anggaran serta pencapaian target kinerja instansi. Selain itu, rapat juga membahas prosedur dan persyaratan dalam pendaftaran P3K Mahkamah Agung Gelombang 2 yang merupakan bagian dari upaya untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung. Dengan adanya rapat ini, diharapkan PA Ponorogo dapat menjalankan setiap program dengan lebih optimal dan mempersiapkan langkah-langkah strategis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Berita selanjutnya, pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo, Sekretaris dan Panitera mengikuti rapat koordinasi PA Sekaresidenan Madiun yang diselenggarakan di PA Kota Madiun.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat sinergi antar lembaga pengadilan agama di wilayah Karesidenan Madiun serta membahas berbagai permasalahan dan solusi terkait peningkatan pelayanan publik, efisiensi operasional, dan penataan administrasi di masing-masing PA. Dalam rapat ini, para pimpinan dan pejabat struktural dari PA Ponorogo turut berpartisipasi aktif dalam diskusi mengenai perbaikan sistem pelayanan serta implementasi kebijakan terbaru yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengadilan agama. Dengan adanya koordinasi yang intensif ini, diharapkan dapat terwujudnya keselarasan dalam menjalankan tugas dan fungsi pengadilan di wilayah Madiun serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Berita selanjutnya, seluruh kegiatan PA Ponorogo selama sepekan diakhiri dengan apel Jumat sore. Dalam apel kali ini dipimpin oleh Yang Mulia Dr. Andes Haji Munirul Ikhwan MHI. Dalam amanahnya, beliau menyampaikan dan mengingatkan untuk senantiasa menjaga integritas, selalu menjaga kesehatan, dan selalu bersolawat kepada Nabi. Karena ibadah yang paling mudah adalah bersolawat agar kita senantiasa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kinerja selama sepekan terakhir. Tidak lupa beliau menyampaikan selamat berlibur dan berakhir pekan bersama keluarga, tutupnya. Dan pemirsa PA Ponorogo TV dimanapun Anda berada, informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam program Kabar Sepekan Pengadilan Agama Ponorogo edisi 9 hingga 13 Desember 2024. Saya Nafisa Amalia Rahma, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.